Shalom saudara dalam Tuhan. Wow, luar biasa, kita sudah memasuki tahun baru 2023. Izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru 2023. Mari di tahun yang baru kita punya pengharapan yang baru, sukacita yang baru, dan semangat yang baru. Dan tema yang Tuhan kasih buat gereja kita 2023 adalah menjadi umat yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang kita ambil dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Dan materi triparti kita di minggu yang pertama bulan Januari ini juga adalah bertemakan pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya akan bacakan nasnya kepada Bapak Ibu semua, dan mari kita perhatikan baik-baik dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, tahun yang baru adalah tahun yang luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu, mari kita jangan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Mari jangan kehilangan semangat di dalam Tuhan. Apa saja yang sudah terjadi 2022, saya percaya Tuhan punya rencana yang besar. Dan ini tahun 2023. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sedang percayakan dalam hidup kita. Tapi saudara jangan lupa, makin bertambahnya tahun, makin bertambahnya juga usia kita. Saya berpesan supaya setiap kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kenapa ini penting? Karena ada banyak orang percaya ikut Tuhan hanya biasa-biasa saja. Ikut Tuhan hanya karena rutinitas, ikut Tuhan hanya karena keturunan, ikut Tuhan karena ikut-ikutan, tapi bukan sebuah semangat secara pribadi untuk mengenal Tuhan. Saudara, hari ini, selama 1 tahun ini, saya mengharapkan setiap kita, mari menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dengan penuh kesungguhan. Seperti dalam kitab Hosea dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Saudara, mengenal dengan hanya sekedar mengerti atau tahu itu berbeda. Kalau tahu itu hanya luarnya saja, tapi mengenal itu sampai kepada kedalaman. Sama seperti suami istri, dia menjadi pribadi yang mengenal tentang apa kesukaan makanannya, ukuran bajunya, ukuran sepatunya, dan kesukaannya, hobinya apa, dan itulah mengenal. Saudara, Tuhan mau setiap kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, bukan hanya tahu bahwa Yesus adalah juru selamat, tapi saudara punya pengalaman pribadi. Seperti Ayub berkata, kalau aku dulu kenal Tuhan dari apa kata orang, sekarang aku mengalami sendiri siapa itu Tuhan. Dan saudara, hidup Ayub diubahkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita adalah, mengapa kita harus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus? Yang pertama, karena Yesus sudah menebus hidup kita. Saudara, berkali-kali kita sering mendengar, bukan kita dulu yang melayani Tuhan, tapi Tuhan dulu yang sudah melayani kita. Bukan kita dulu yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan dulu yang sudah mengasihi kita. Jadi dengan kata lain sebetulnya, mengapa kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena Yesus sudah menebus hidup kita. Jadi selayaknya kita selalu berusaha mengenal Tuhan. Seperti kalau saudara diperkenalkan dengan orang yang punya posisi jabatan dan Anda berusaha mengenal dengan baik. Mengapa kita harus mengenal dengan baik? Supaya kita bisa tahu isi hatinya. Ada banyak orang percaya tidak tahu isi hati Tuhan. Ada banyak orang percaya tidak ngerti isi hati Tuhan, karena tidak berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh? Lewat doa-doa pribadi kita, lewat hubungan intim kita dengan Tuhan, saat teduh kita, pembacaan Alkitab rutin kita. Dan saya percaya saudara akan bisa mengenal Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Yang kedua, karena Yesus adalah sentral kehidupan kita. Saudara, dunia bukan sentral hidup kita. Tokoh-tokoh yang ada pada waktunya juga akan dipanggil Tuhan. Tapi saudara perhatikan baik-baik, Yesus yang menjadi sentral kehidupan kita. Hosea berkata kepada orang-orang Israel,
Mari kita berusaha mengenal Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah sentral kehidupan. Tuhan adalah fokus kehidupan. Bicara kesehatan, Tuhan sumbernya. Bicara sukacita, Tuhan sumbernya. Bicara pengharapan hidup yang penuh sukacita, Tuhan sumbernya. Bicara keselamatan, Tuhan sumbernya. Jadi selayaknya kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lewat jam-jam ibadah kita, lewat saat teduh kita, lewat doa pagi kita, lewat doa puasa kita, lewat pembacaan Alkitab kita. Karena Tuhan adalah sentral kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, karena Yesus menjanjikan kepada kita jika kita menyambut Tuhan dengan penuh kesungguhan. Jadi mengapa kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ada janji Tuhan yang luar biasa. Perhatikan apa yang dikatakan Hosea tadi. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Perhatikan janji Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi mengapa kita harus mengenal Tuhan dengan penuh kesungguhan? Ada janji Tuhan yang kita pasti terima. Janji Tuhan tentang apa? Hosea berkata yang pertama, kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, Ia akan datang muncul seperti fajar. Ketika kita bangun pagi dan kita bisa melihat fajar itu, matahari bersinar, saudara, berarti ada pengharapan di hari itu. Yang kedua, bukan saja fajar tapi hujan. Berarti ini berkat yang berkelimpahan. Jadi kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan penuh kesungguhan, saudara, akan selalu ada pengharapan. Dan kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Dan pesan yang perlu saya sampaikan, mari bangun hubungan intim dengan Tuhan. Saudara, makin lama kita ikut Tuhan, harus makin bangun hubungan intim. Kemudian berkat jika kita melakukan, hidup kita akan bermakna. Dan kita akan ngerti hatinya Tuhan. Yang selanjutnya, jika kita tidak melakukan, hidup kita akan makin jauh dari Tuhan. Itu sebabnya ada dua pertanyaan yang silakan Bapak Ibu sharingkan. Yang pertama adalah bagaimana membangun pengenalan kepada Tuhan. Yang kedua adalah sharingkan bagaimana supaya hidup kita selalu fokus kepada Tuhan. Nah, ketika saudara sharing, mari saling sharing dan berbagi firman, berbagi kehidupan, kesaksian. Saya percaya saudara akan mendapatkan hal yang baru. Kemudian jangan lupa berdoa supaya banyak multiplikasi triparti di gereja kita. Dan juga jangan lupa doakan rumah yang saudara gunakan, tempat untuk kita triparti bersama-sama. Tetap semangat, selamat fellowship, selamat berdiskusi, selamat berbagi hati, berbagi sharing, berbagi kehidupan. Dan saya percaya 1 tahun ini kita makin dalam mengenal Tuhan, makin dalam mengasihi Tuhan. Dan selamat tahun baru 2023. Tetap semangat, tetap antusias, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua.